Gitu. Nggak akan mungkin bisa. Seperti tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya di KPK ya, megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E, itu yang paling nyata. Ya, walaupun berkali-kali waktu sempat Anies Baswedan waktu itu. Iya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, dia nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan, kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun ada berarti. Kenyataannya harusnya ada dong. Karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Formula emang ada gelar penyelidikan. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar, ya nggak ada bukti, nggak ketemu ya nggak mau meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali. Gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau yang memesan ya. Tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat bukti. Secara tidak langsung, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap telah membuka tabir di balik kasus-kasus yang memiliki unsur politik di dalamnya, termasuk juga kasus-kasus pesanan yang ditangani oleh KPK, seperti halnya yang dicontohkan yaitu kasus Formula E, yang mana kasus tersebut menjerat nama Anies Baswedan. Namun kenyataannya, dari sekian banyaknya KPK menggelar perkara, kasus Formula E tersebut terbukti Anies Baswedan tidak bersalah. Sehingga oleh Aiman, kasus Formula E tersebut dianggap kasus yang sangat dipaksakan, yang menandakan bahwa KPK juga bisa dipesan. Tapi kan banyak ya, dan saya pikir tadi saya katakan bahwa KPK kalau penegakan hukum ya tidak akan berani untuk menaikkan seorang sebagai tersangka kalau nggak ada buktinya. Itu hal yang berbeda. Maksudnya itu sangat penting gitu ya, bahwa kalaupun orang nggak ada bukti ya, KPK pasti nggak akan menetapkan sebagai tersangka. Bahwa kemudian ada dugaan pesanan sehingga pimpinannya melakukan gelar perkara, itu sebuah fakta. Ya itu tinggal publik kan bisa melihat. Namun mantan penyidik KPK tersebut tetap kekeh membela KPK, yang mana menurutnya KPK tidak akan menaikkan status seseorang sebagai tersangka kalau tidak ada bukti yang cukup. Dan setelah Aiman mengkonfirmasi kepada mantan penyidik KPK tersebut terkait dugaan adanya kasus pesanan kepada KPK, lalu pimpinan langsung melakukan gelar perkara dan hal tersebut adalah fakta, mantan penyidik KPK tersebut terdiam. Apakah KPK tidak bisa ketuanya ajak polisi aktif? Polisi aktif itu double. Struktur KPK-nya sendiri di bawah eksekutif, polisinya jelas-jelas di bawah presiden. Ketua KPK-nya yang sekarang. Yang dulu institusinya belum. Apalagi kan? Ya jadi Firly itu udah 2020. Apalagi? Jelas kan? Jadi kalau disebut apakah ada pesanan, besar kemungkinan. Mungkin di dalam kasus Anies itu terjadi, mungkin kasus-kasus juga terjadi. Dan terkait adanya dugaan kasus-kasus pesanan yang ditangani oleh KPK diperkuat lagi oleh argumentasi dari seorang pengamat politik yaitu Ray Rangkuti, yang mana menurutnya kasus pesanan juga bisa dialami atau terjadi kepada Anies Baswedan dengan kasus Formula E-nya, dan juga bisa terjadi kepada Sekjen PDIP yaitu Pak Hasto dengan kasus suapnya. Dan kasus-kasus pesanan bisa terjadi karena yang menjadi pimpinan KPK adalah polisi aktif, yang mana institusi kepolisian berada di bawah langsung presiden, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dialah yang berkuasa yang bisa memesan kasus kepada KPK. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.